Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab tentang bagaimana seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas bagaimana interaksi Nabi dengan istri-istrinya. Kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana kita mengenal dan sekaligus belajar kepada Rasulullah SAW, cara Rasulullah memperlakukan istrinya, Rasulullah mendidik istrinya, dan bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Tiga hal ini yang akan kita bahas dari kitab ini. Yang pertama, kita awali dengan bagaimana cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan para istrinya. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita, kaum laki-laki, dan kepada umatnya untuk berbuat baiklah kepada istri. Jadi pesan Nabi dalam banyak wasiat. Jadi seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, terimalah wasiatku tentang wanita, berbuat baiklah kepada mereka. Jadi ini satu wasiat khusus ya, kepada para suami, ini diingatkan oleh Nabi, supaya berbuat baiklah kepada mereka, para istri. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwa wanita itu diciptakan kan dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu ada di sini di dada, itu agak sedikit, mohon maaf, sedikit bengkok Bung. Nah, itu tulang rusuk. Nah, itu wanita tercipta dari tulang rusuk. Jadi kalau engkau berusaha untuk meluruskannya dengan kencang, dengan keras, itu tulang itu bisa patah. Bisa patah. Dan jika engkau juga membiarkan terus-menerus, akan tetap bengkok begitu. Jadi artinya di sini mungkin seorang wanita, seorang istri juga ada salahnya, tentu harus diluruskan. Hanya cara meluruskannya itu dengan baik begitu. Jadi cara meluruskannya dengan baik sehingga digambarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, itu wanita itu seperti tulang rusuk. Kalau enggak hati-hati, sekali patah hatinya itu bisa bengkok, bisa patah lah itu tulang. Ini sebagai makna sebuah kiasan bahwa kita para suami atau kaum laki-laki harus berbuat baik kepada istri, tapi dengan cara yang baik, karena kalau tidak tadi bisa patah tulang rusuk itu. Ini pesan pesan yang pertama ya dari Nabi sebagai wasiat untuk berbaiklah atau menjagalah istri-istri kalian. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga selalu menjaga perasaan istrinya. Jadi Nabi selalu menjaga perasaan ya para istri. Ya sebenarnya umum ya. Jadi kita juga harus menjaga perasaan seorang istri. Kita mungkin pernah mendengar bahwa kalau wanita itu istilahnya sensitif, itu karena sensitif itulah kemudian harus menjaga perasaan terhadap para istrinya itu. Nah, di sini ada beberapa riwayat yang menjelaskan, misalkan satu contoh bagaimana Nabi memperhatikan dengan penuh kasih sayang kepada istri-istrinya, seperti
pernah terjadi perselisihan, ya. Terjadi perselisihan istri Nabi, itu Hafsah dengan Sofiyah. Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, istri Nabi kan ada 9 orang, ya, 9. Nah, ini diantaranya adalah ada istri yang bernama Hafsah dan Sofiyah. Nah, ini Hafsah dan Sofiyah ini berselisih. Karena secara umum, ya kemarin sudah kita jelaskan, ya manusiawi tentu dalam hidup ya berumah tangga ada saja perselisihan, termasuk juga yang nikahnya dengan poligami, ada perselisihan mungkin istri satu dengan istri yang lainnya. Nah, ketika Hafsah dan Sofiyah berselisih sampai mengakibatkan Sofiyah ini nangis atau bersedih, lalu kemudian Sofiyah ini yang mengadu kepada Nabi gitu. Jadi ngadu kepada Nabi, kita ya Rasul, itu siapa Hafsah kok ngata-ngatain saya nggak enak begitu. Jadi ngata-ngatain saya nggak enak. Jadi Hafsah itu memanggil saya itu dengan anak Yahudi. Jadi Sofiyah kamu anak Yahudi gitu. Kata Hafsah gitu. Walaupun memang betul Sofiyah itu memang dari keturunan Yahudi. Sofiyah itu, ya, istri Nabi yang Sofiyah ini keturunan dari Yahudi. Tapi kemudian ketika disebut atau dipanggil dengan kamu anak Yahudi, nah, Sofiyah nggak nyaman, Sofiyah nggak enak. Beliau Sofiyah bersedih, menangis, lalu kemudian mengadu kepada Nabi. Nah, lalu ketika mengadu kepada Nabi, ya kemudian Nabi pun menghiburnya. Nabi mendengarkan keluhannya. Maka ini laki-laki itu adalah harus bisa sabar untuk mendengar keluhan setiap istri. Jadi istri mengeluh apa saja, dengarkan saja. Jadi dengarkan, lalu kemudian dikasih solusinya, dihibur ya, dengan kata-kata yang kemudian membuat Sofia kembali menjadi tenang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam mengarungi rumah tangga. Contoh lain bagaimana sikap Nabi kepada istri. Suatu saat Rasulullah SAW ya, ini mengajak beberapa istrinya untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu ini riwayat dari Sofiyah juga. Ini Sofiyah menceritakan. Jadi Sofiyah itu naik unta itu, lalu kemudian yang istilahnya mengendalikan unta atau petugasnya itu berlari cepat gitu. Jadi untanya berlari cepat. Akhirnya Sofiyah ketakutan, kemudian Sofiyah nangis, lalu kemudian ya diadukan kepada Nabi, ya Rasul tadi yang mengendarai unta itu terlalu cepat, saya menjadi takut, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu istrinya ngadu kepada Nabi. Nabi kemudian merespon, ya. Merespon ya dengan baik gitu ya. Merespon dengan baik, lalu kemudian nah ini yang apa namanya, kalau bahasa anak muda apa Neng? Jadi sweet, nah apa ya? Manis banget ini Nabi ini. Jadi ketika Sofia itu menangis ibu-ibu, itu oleh Sofia itu oleh Nabi itu matanya Sofia itu diusap air matanya oleh Nabi. Gitu. Manis banget gitu ya. Ibu-ibu pernah nangis enggak? Sering gitu. Nah, pernah enggak suaminya mengelapkan air matanya? Belum pernah. Iya. Sepertinya ringan ya, tapi itu Rasulullah itu begitu ini dalam kitab ini. Jadi ketika istrinya nangis, Sofia nangis itu air matanya dilap. Mungkin itu hanya ada dalam adanya dalam film saja mungkin Pak ya. Tapi dalam praktek berumah tangga ya itu juga mungkin ya tidak bisa semua suami laki-laki berbuat seperti itu. Atau mungkin istilah mohon maaf ya, anak muda dulu ketika pacaran begitu. Jadi ketika pacarnya nangis, ditenangkan, suruh diam, lalu kemudian nangis pun dikasih tisunya, dielapkan. Nah, itu. Tapi setelah menikah, wah, sudah lupa. Ya, nggak mau bermesra-mesraan, nggak mau bermanis-manisan. Jadi paling kalau nangis di lo kayak mau ya kok nangis gitu. Begitu ya.
Gitu saja ya kok nangis, cengeng, udah dihadapi aja nggak usah nangis itu. Padahal istri itu tidak ingin seperti itu. Nah, jadi ini ya, jadi khususnya yang belum menikah, nih para santri, santriwan, santriwati ini belajarlah berumah tangga kepada Nabi. Jadi Nabi ternyata bisa juga ya untuk tadi istilahnya ya lembut. Gimana Bu? Romantis namanya ya. Jadi ternyata Nabi pun bisa romantis ya. Dan ini ada di kitab ini Bu ya. Jadi bagaimana tadi memperlakukan istrinya itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ini contoh lagi bagaimana Nabi itu memperlakukan dengan baik kepada istrinya. Ketika istrinya sakit, ya. Jadi ketika istrinya sakit, suatu saat ketika haji wada, Aisyah itu mengalami haid, ya. Jadi Aisyah itu haid, lalu kemudian Aisyah itu menangis. Ketika Aisyah haid, Aisyah menangis. Lalu ditanya oleh Nabi, ya, masa kita Aisyah, kenapa engkau menangis itu? Kok kelihatan menangis? Ada apa? Kenapa? Gitu. Mengapa menangis? Apa kamu haid ya? Gitu. Eh, Karena Ibu sekalian ya, ketika kita baca sejarah sebelumnya kan istri Nabi yang paling kecil itu kan Aisyah itu. Jadi dinikahi yang paling muda yaitu Aisyah itu. Sehingga nanti di sini juga diceritakan bagaimana Nabi mengizinkan Aisyah untuk boleh bermain dengan teman-teman sebayanya. Jadi kan Aisyahnya kan masih kecil. Nah, terus termasuk ini eh, Nabi Nabi juga apa namanya tahu Aisyah nangis langsung jangan-jangan kamu haid ya gitu. Aisyah kamu haid itu. Kan haid itu kan sakit lah ya. Ini yang mas-mas yang belum tahu bagaimana kita merasakan ibu, merasakan saudara perempuan mereka mengalami haid. Ya. Jadi ketika wanita haid itu ada hormon yang berubah mungkin rasanya kesel, ya capek, ya kemudian emosian dan seterusnya. Lalu ketika itu seorang suami hendaklah paham ketika istri sedang begitu, yaitu yang diinginkan ya dihiburnya. Jadi kalaupun ada ngeluh-ngeluhnya itu manusiawi karena sakit itu. Coba kalau kita kaum laki-laki yang merasakan begitu, sakit juga itu. Jadi betapa sakitnya maka minimal kita ini berempati. Jadi kaum laki-laki, para suami itu berempati bagaimana apa yang dirasakan oleh wanita sakit. Nah, itu. Lalu kemudian ketika Nabi tanya, kamu haid apa Aisyah? Lalu kata Aisyah jawab, ya Rasul, saya sedang haid itu. Lalu kemudian eh, Nabi menggembirakannya, lalu Nabi mengatakan, ya ini sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Jadi memang wanita itu akan haid ya, karena ini pas sedang dalam keadaan haji, lalu Nabi bilang, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji selain tawaf. Gitu. Jadi ketika haji, wanita dalam keadaan haid, Nabi bilang, lanjutkan semua amal ibadah hajinya, kecuali tawaf. Gitu. Kalau tawaf itu, jangan saat dalam keadaan haid. Tapi kalau umpamanya sedang wukuf, sedang lempar jumrah, sa'i, dan yang lainnya, kata Nabi, lanjutkan ibadah hajimu, kecuali tawaf. Tawafnya jangan. Artinya di situ tawafnya ditunda. Tawafnya ditunda. Sehingga seorang wanita yang sedang haji terus kena haid saat mau tawaf, yaitu tawafnya ditunda. Kecuali mungkin kalau mau pulang ya itu ya, mau tawaf wada. Nah, ini kok dalam keadaan haid nanti itu karena darurat maka boleh untuk melanjutkannya. Kalau waktunya longgar ya, nanti ditunda dulu. Nah, di sini maksudnya bahwa seorang suami, seorang laki-laki itu harus peka ya dalam keadaan ya perubahan emosi seorang wanita ketika dalam keadaan haid. Gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak karena sudah paham ini bagi yang muda-muda dan termasuk nanti untuk calon mantu ya Bapak Ibu nanti diberikan penjelasan yang sama. Jadi apa istrimu loh nak sedang haid, kamu harus paham dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW pun adalah orang yang peduli dengan istri-istrinya. Jadi ketika ada istrinya yang sakit,
itu Rasulullah bertanya, di ngaruh kayaknya. Jadi bertanya, mengunjungi saat mereka sakit, lalu kemudian selain bertanya, lalu kemudian mendoakan. Gitu. Jadi mendoakan. Yang tadi ya Bu Junaid ya, yang istilah romantis itu tadi ya. Jadi teorinya mudah, tetapi terkadang dalam prakteknya mungkin tidak bisa juga atau sulit untuk mengamalkannya. Ibu pernah sakit, lalu kemudian ditanya oleh suami, lalu kemudian eh, tangan suami itu tempelkan kepada tubuh ibu yang sakit, mungkin sedang sakit kepala Mas. Nah, tempelkan tangannya ke kepala istri, lalu sambil didoakan. Jadi Nabi berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqoma. Nah, itu dibaca oleh Nabi ketika mengunjungi istrinya, ketika istrinya tahu sedang sakit gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama bagaimana interaksi Nabi dengan para istrinya ya di apa sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya kita mengenal ada istilah apa ya? Eh, kalau sekarang ini kesetaraan. Jadi suami dan istri itu ada istilah kesetaraan. Ini dari kaum gender ya yang menggugat tentang makna kesetaraan. Ya. Jadi biasanya kalau di dalam rumah tangga itu tugas istri dan tugas suami kan sudah dibagi-bagi. Kalau istri itu istilahnya menteri dalam negeri gitu ya. Yang ngurusi dalam rumah yaitu ya ngepel ya, nyuci, ya, masak ya, nyiapkan makanan, minuman itu. Jadi umumnya begitu. Dan suami tugasnya adalah tugas luar negeri. Terus nanti di lapangan mencari nafkah dan lain-lainnya. Itu pembagian yang ya tanda kutip sudah mengakar dari dulu ya begitu polanya itu ya. Apalagi kalau kawan-kawan salafi umpamanya istri itu benar-benar suruh enak di rumah, nggak usah ngapa-ngapain pokoknya ya di rumah nanti nggak boleh keluar, suamilah yang belanja segala macam itu yang belanjanya itu laki-laki, karena perempuan dilarang keluar rumah itu ya. Nah, tetapi era modern seperti sekarang ini juga sudah mulai istilahnya tanda kutip ada kesetaraan dalam pengertian yang menurut saya adalah ada musyawarah. Ada musyawarah itu maknanya tidak selamanya yang bertugas mendidik itu istri. Tidak selamanya yang bertugas mengasuh anak itu istri. Jadi semuanya istri, 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 istri begitu. Padahal di dalam mendidik anak, dalam merawat anak, mengasuh anak, itu juga perlu suami. Ya, seorang suami juga harus menjadi figur di dalam mendidik anaknya. Ya, karena selama ini kan ya yang tugas mendidik ya ibu gitu, istri gitu. Lalu sementara suami ya tanda kutip seperti tidak bertanggung jawab, anaknya bisa baca Quran apa enggak, bisa menulis baca tulis apa tidak. Padahal itu adalah tanggung jawab bersama. Bahkan mungkin di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga pun ya yang memang suami bisa dan suami mampu ya lakukan itu dalam rangka membantu ya tugas seorang istri sebagaimana eh, akhir-akhir ini atau dunia modern sekarang pun istri pun membantu tugas suami begitu. Misalkan gini ya, tugas mencari nafkah itu kan suami. Tapi istri pun juga kan sekarang banyak yang karir Bu ya. Itu juga banyak yang karir, itu yang bekerja bahkan mungkin suaminya jadi guru, istrinya juga jadi guru, suaminya jadi pejabat, istri juga jadi pejabat. Dari segi nafkah kan istri juga membantu, jadi sama. Sehingga ketika sama-sama saling membantu, melengkapi, yaitu baru eh, suami juga ya bersama-sama. Jadi kalau suami sempat nyapu rumah ya nyapulah, istrinya belum datang, jadi suami yang nyapu. Mungkin belum pakaian belum ada yang nyuci ya suami juga bisa membantu mencuci pakaian. Jadi
istilahnya ya ada kesetaraan, ya saling membantu, ya saling berta'awun. Nah, maka itu akan menjadi indah. Jadi tidak saling menuntut, tugasmu ini, tugasku itu, ya enggak. Jadi siapapun yang bisa. Karena di sini Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini juga dijelaskan, ini diambil dari beberapa hadis, seperti hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Aisyah pernah ditanya, apa yang Rasulullah lakukan di rumah? Jadi kira-kira Aisyah, kalau Rasulullah di rumah itu ngapain? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lalu Aisyah menjawab, beliau itu menyibukkan diri membantu istrinya. Jadi Rasulullah itu ketika pas di rumah membantu menyibukkan dirinya itu untuk membantu ya istri atau pekerjaan rumahnya. Ya tentu ketika di luar yaitu sebagai tugas suami, tapi ketika di rumah pun ya bahasa lain kalau misalkan kalau saya memandang misalnya gini, masa melihat rumah berantakan kok diam saja kira-kira begitu. Lah ini kan tugas istri begitu. Nah, jadi baiknya suami yang baik itu ya harus paham. Nah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kata Aisyah, jadi Rasulullah kalau pas di rumah ya beliau juga membantu ini membantu pekerjaan rumah tangga. Baru ketika waktu sholat tiba, beliau meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Lalu dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia yang menjahit bajunya, memerah dombanya, dan melayani dirinya sendiri. Nah, jadi begini. Rasulullah SAW itu disebutkan sini hadisnya hadis riwayat Bukhari juga dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi Bapak sekalian, nah ini ya khususnya yang muda-muda yang belum nikah. Jadi Rasulullah pun sebagai seorang suami, beliau melakukan apa yang biasa dilakukan. Gitu. Beliau di sini sebutkan menjahit baju. Jadi umpamanya ada baju sobek ya dijahit. Kalau dulu kan jahit pakai bikin apa? Jarum Bu ya. Kancing ya. Nah, jadi kancingnya lepas. Ya kalau dia bisa ya kancingi sendiri. Bajunya sobek dijahit sendiri oleh Nabi. Kemudian memerah susu dari domba itu tidak harus menyuruh pada istri tolong tuh perahkan susunya, tolong sajikan air minumnya itu. Nah, bahkan sini juga disebutkan melayani diri sendiri begitu. Jadi melayani diri sendiri. Misalkan melayani diri sendiri itu tentu dalam konteksnya mungkin ya kita melihat kondisi istri pas lagi sibuk, pas lagi kesel, ya sakit, ya kalau mau maem ya ngambil sendiri kayak gitu ya. Kira-kira ngambil sendiri kalau mampu ya, kecuali kalau pas memang tidak mampu, memang si suami juga sakit atau apa ya. Tentu saya yakin bahwa istri yang baik ini kan sedang berbicara sisi suami yang baik ya. Jadi istrinya Nabi juga selalu akan berusaha memberi yang terbaik untuk suaminya. Tapi di sini sedang ingin memotret bagaimana interaksi Nabi, posisi Nabi sebagai seorang suami pun harus baik kepada istrinya. Yang itu yang dicontohkan. Artinya bukan satu kehinaan bagi suami jika membantu istrinya. Gitu. Karena Nabi sendiri pun melakukan hal yang sama. Tetapi tentu seorang istri yang baik pun mereka para istri pun akan berusaha ya memberikan yang terbaik. Ya, walaupun mungkin suaminya bisa apa namanya bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, tapi kan istri juga ingin menyajikan, monggo mas tehnya, monggo kopinya, monggo daharannya kan begitu. Nah, sehingga baik-baik saja istri berusaha untuk memberikan yang terbaik, para suami pun pada kondisi-kondisi tertentu ya yang apa yang bisa dilakukan maka lakukanlah. Jadi istilahnya melayani diri sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kedua, tadi yang pertama ya, jadi bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, Rasulullah SAW pun mendidik istri. Jadi seorang suami juga harus mendidik istrinya. Jadi itu tanggung jawab.
Bahasa lain, baik buruknya istri itu kan juga baik buruknya suami. Kalau mohon maaf di masyarakat ada yang ngerasani, ngata-ngatain, loh istrinya anu kok begini 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 gitu. Itu secara tidak langsung ya suaminya ya ngono kok gitu. Masa suaminya mendiamkan saja? Berarti di situ ada tanggung jawab seorang suami yang tidak berjalan. Harusnya ya suami pun mendidik ya, karena itu tanggung jawab. Dan seorang istri pun juga ya baiknya kan senang sekali kalau punya suami itu yang sering mengingatkan, mendidik, mendampingi dan seterusnya. Nah, di sini juga dijelaskan dalam kitab ini bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik para istrinya, bahkan mendidiknya Nabi kepada istri itu juga sekaligus untuk menjadi tauladan bagi wanita-wanita yang lainnya. Gitu. Jadi bukan hanya saja untuk diri sendiri, tetapi untuk mengajarkan kepada wanita-wanita yang lainnya. Ya. Kalau misalkan di sini ya para santriwati selain belajar untuk diri sendiri, itu untuk memberi contoh kepada yang lainnya harus seperti inilah layaknya seorang santri kira-kira kan begitu yang sudah punya pelajaran agama sehingga nanti saat mempraktekkan itu sudah lebih lebih baik lagi. Nah, ini saya ingin memberikan beberapa contoh. Pertama nih, Rasulullah itu mengajari istrinya untuk menjadi hamba Allah yang taat. Jadi yang baik itu adalah suami itu harusnya ibadahnya lebih baik dari istrinya. Gitu. Jadi suami itulah yang membimbing, suami itulah yang mengingatkan istrinya. Gitu ya. Di sini diceritakan oleh istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah meriwayatkan sebuah hadis, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Di suatu saat, suatu malam, Nabi itu bangunkan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dibangunkan untuk sholat malam, lalu kemudian diingatkan bangunkan yang lainnya begitu. Jadi bangunkan yang lainnya. Nah, di sini untuk menunjukkan bahwa mendorong para suami itu ya untuk mengingatkan supaya istri itu beribadah gitu. Nabi katakan bangunkan orang-orang yang terlelap di kamar-kamar, maksudnya di istri-istri beliau, tolong istri itu yang lain dibangunin gitu. Ya, betapa banyak perempuan yang berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat. Nah, dikatakan begitu. Betapa banyak ya perempuan yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Artinya di dunia berpakaian tetapi di akhiratnya telanjang karena tadi tidak ibadah. Gitu ya. Nah, sehingga ini seperti para santri ya, santri putra itu ibadahnya harus lebih bagus dari santri putri kira-kira begitu ya. Karena putra itu, laki itu ya, bapak juga yang punya anak laki-laki itu atau yang punya cucu laki-laki itu harus didorong ibadahnya harus lebih bagus. Jadi bangun itu harus lebih 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 gasik lagi. Ketika istrinya tidur, nah itu suami yang membangunkan. Ya, jangan sampai kebalik istrinya yang membangunkan para suaminya. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah dan itu pula yang harus dicontoh ya oleh para laki-laki atau suami. Ini contoh yang pertama, Nabi mendidik istrinya untuk taat beribadah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW juga mengajari untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kalau tadi cerita Ummu Salamah, ini cerita Aisyah. Aisyah itu suatu saat pada malam hari tangan Aisyah diambil oleh Nabi, maksudnya dituntun, diajak keluar. Lalu setelah diajak keluar, terus Aisyah itu disuruh untuk melihat bulan. Kata Nabi, Aisyah, lihat bulan. Ketika melihat bulan, lalu Aisyah diingatkan oleh Nabi, wahai Aisyah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Lalu membaca firman Allah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, di sini kata Ibnu Katsir bahwa maksud dari ayat ini adalah itu Nabi sedang memberi pelajaran kepada Aisyah. Artinya
wahai istriku atau Aisyah, kalau masuk waktu malam, engkau berlindunglah kepada Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, karena kalau sudah masuk malam hari, di situ akan banyak kejahatan-kejahatan. Kejahatan itu kan banyaknya, mohon maaf, di malam hari. Ya, coba kalau ada pencurian, itu banyaknya di malam hari, walaupun siang hari ada. Pembunuhan, berbagai macam hal itu. Santet, ilmu-ilmu hitam pun itu banyak dilakukannya di malam hari, sehingga ayat-ayat yang mengingatkan tentang apa itu berlindung dari kejahatan malam itu karena memang praktek manusia. Dukun-dukun itu juga kerjanya adalah di malam hari. Itu contoh yang kedua, Rasulullah mengajarkan atau mendidik para istrinya untuk selalu ya berdoa mohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi kapan saja. Yang ketiga, contoh lain bahwa Nabi juga mendidik para istrinya untuk bersodakoh. Ya. Jadi membiasakan untuk bersodakoh. Ya. Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, wahai Aisyah, jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Gitu. Coba bayangkan kurma ya, kurma itu kan kecil. Satu butir kurma saja kecil. Ini walaupun separuh kurma. Jadi selamatkan dirimu wahai Aisyah dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Jadi maksudnya bersedekah. Ayo biasakan sedekah ya. Mungkin walaupun kondisi ya ekonomi keluarga baru tidak baik-baik saja, tapi tetap biasakan sedekah ya, walaupun dengan seteguk air kalau ada tetangga yang bertamu ya diberilah minum atau ada ya kue walaupun ya sekecil apapun maknanya begitu. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya, suruh bersedekah ya. Lalu di hadis yang lain Nabi juga menyampaikan, ini dalam riwayat juga Aisyah meriwayatkan, suatu ketika kami menyembelih domba, ya menyembelih kambing, Nabi menyembelih kambing, lalu kemudian daging kambing itu disedekahkan. Jadi sudah disembelih lalu sedekahkan semuanya, kecuali yang tersisa itu bagian bahunya. Lalu Nabi bertanya, Aisyah, kambing yang tadi sudah disembelih gimana? Sudah kami sedekahkan semua ya Rasul, kecuali yang tersisa bahunya gitu. Lalu kata Nabi, ya bagus, jadi mengiyakan kira-kira itu. Ya benar begitu, dalam pengertian memang kita punya makanan ya kita berbagi dengan yang lainnya. Kemudian di hadis yang berikutnya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah bersabda, yang paling cepat di antara kalian menyusulku ke surga adalah yang memiliki tangan panjang. Nah, Bapak Ibu, ternyata saya baca kitab ini semalam ini, istilah orang Indonesia dengan istilah orang Arab itu beda. Gitu. Kalau di Indonesia kan panjang tangan itu suka mencuri. Itu buruk mananya. Tapi di sini justru panjang tangan itu suka bersodakoh. Gitu. Jadi kata Nabi, yang akan cepat menyusulku ke surga adalah yang panjang tangannya. Gitu. Yang panjang tangannya itu yang banyak bersodakohnya, maknanya itu. Hanya ketika Aisyah mendengar itu, Aisyah pun berusaha ya untuk awalnya Aisyah pikir itu orang yang panjang tangannya itu yang benar-benar tangannya panjang gitu. Itulah yang akan masuk surga. Ya, mengikuti Nabi. Akhirnya diamati, ternyata yang tangannya agak panjang itu Saudah. Istri Nabi yang lain namanya Saudah. Berarti Saudah ini akan masuk surga karena tangan Saudah itu memang lebih panjang gitu. Tapi ternyata setelah itu ternyata yang dimaksud yang panjang tangannya itu adalah Zainab. Itu. Jadi ada lagi yang tangannya panjang Zainab, yang dimaksud tangan panjang itu adalah Zainab itu istri Nabi yang suka bersodakoh. Jadi rajin bersodakoh. Gitu. Jadi ada istilah ini ya. Jadi istilah ya tidak harus kritik, tapi orang Indonesia sering mengatakan
tangan panjang itu maknanya negatif, mencuri. Tapi kalau di sini justru tangan panjang itu maksudnya yang suka memberi, yang banyak memberi itulah yang bertangan panjang. Kalau Saudah benar-benar tangannya panjang, tapi kalau Zainab yang dimaksud tangan panjang, memang Zainab ini suka bersodakoh itu. Kalau di sini Zainab ini penjual. Jadi beliau itu membuat bahannya sendiri, lalu kemudian menjual sendiri dan kemudian mensodakohkan. Mensodakohkan ini, mohon maaf, bagi para pedagang itu bisa dalam bentuk harga gitu. Misalkan harusnya harganya 20.000, ya sudah enggak apa-apa 15.000 saja, hitung-hitung sodakoh. Nah, itu juga termasuk sodakoh gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh Zainab. Baik, jam 6.15. Nah, ini pelajaran atau pendidikan yang dilakukan oleh Nabi ya kepada istrinya, tadi membimbing untuk beribadah, lalu kemudian biasakan untuk berdoa dan membimbing untuk selalu bersedekah. Sehingga sedekah maknanya secara umum itu adalah apapun kebaikan yang bisa kita lakukan itu akan bernilai sedekah. Kan ada tentang sedekah kan banyak Bu ya. Dulu kalau pengajian Kamis Pahing dan Wage itu, tapi sudah lama sekali. Suka ada jamaah laki-laki itu suka merapi-rapikan sandal itu. Jadi sandalnya itu terusnya begini sudah ditata, jadi pas keluar itu sudah tinggal. Nah, itu beliau sering menata sandal saja itu sudah bagian dari pahala, itu sedekah. Ya, tapi sudah lama tidak ketemu Bapak itu ya, apakah beliau masih ada atau tidak ada. Nah, itu contoh. Jadi sedekah itu maknanya luas ya. Meminggirkan duri dari jalan itu adalah sedekah, senyum atau istilahnya ramah kepada orang itu juga sedekah. Jadi jangan pelit bersedekah karena sesungguhnya kita mampu bersedekah dengan apapun yang bisa kita lakukan, kita mampu ya. Ya, mungkin para istri yang bangunnya lebih pagi dari para suami, nyiapkan snacknya, nyiapkan tehnya, nyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya, itu juga mudah-mudahan insya Allah sebagai pahala sedekah ya. Nah, gitu. Jadi semuanya akan bernilai sedekah. Yang terakhir, di bagian ini saya juga ingin menyampaikan bagaimana Nabi cara menyelesaikan problem rumah tangga. Jadi kan ada 3 poin ya. Ya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan rumah tangga? Bahwa di dalam berumah tangga pun ya tentu bumbu-bumbu rumah tangga akan ada. Ya. Walaupun ya pasangannya itu juga ahli agama, paham agama, tapi di dalam berkeluarga itu tetap saja akan ada dinamika-dinamika berumah tangga. Ya. Tapi saya juga membayangkan lagi, kalau orang yang paham agama saja ada dinamika-dinamikanya, apalagi yang tidak paham agama, wah semakin berat itu. Apa-apa cerai, apa-apa cerai. Itu kan karena ada dinamika yang tidak bisa selesaikan. Ya, mohon maaf ya, mungkin ada juga ya, ustadz yang cerai ada juga ya. Ada ya. Berarti kan di situ ada dinamikanya. Ada konflik berumah tangga. Jadi yang paham agama saja pun bisa saja mengalami konflik sampai ujungnya mengakibatkan cerai rumah tangganya. Bahtera rumah tangganya istilahnya tanda kutip menjadi hancur itu. Apalagi lah nanti kalau pasangan suami atau istri itu tidak paham agama, itu bisa jadi lebih juga daripada itu atau sama dari itu. Saya ingin memberi contoh saja di waktu yang untuk mengakhiri ini. Di dalam kitab ini banyak contoh. Jadi Nabi juga menghadapi dinamika problem rumah tangga. Saya ingin memberi contoh 2 ya, secara singkat. Pertama peristiwa hadisul ifki. Ini hadisul ifki ini sangat populer dan kisahnya cukup panjang sekali. Tapi singkat cerita begini ya. Hadisul ifki ini adalah ada fitnah yang terjadi kepada Aisyah. Jadi intinya Aisyah itu dianggap selingkuh. Ketika dalam satu perjalanan Nabi ya, karena Aisyah ini tertinggal dari rombongan karena ada satu hal, kalungnya tertinggal
Akhirnya Aisyah nyari dulu, pada yang bersamaan ada sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal juga tertinggal dari rombongan Nabi. Dan itu malam hari. Perjalanan pas malam hari Aisyah tertinggal sendiri, akhirnya Aisyah memikir tertidur di jalan itu. Siapa tahu ada orang yang lewat yang mau nolong. Ada Sofwan. Ya Sofwan juga tahu kalau itu Aisyah istri Nabi. Masa kita biarkan istri Nabi di padang pasir sendirian? Ya ditolonglah. Naikkan unta, lalu Sofwan menuntut untanya. Enggak bareng, duduknya enggak bareng. Tapi ternyata dilihat oleh orang munafik, disebarkan singkat cerita sampai terjadilah fitnah besar kepada Aisyah. Nabi ini menghadapi konflik seperti ini, di sini panjang ya. Jadi Nabi sempat terbawa isu ini. Jadi Nabi sempat terbawa isu ini, Nabi tidak percaya kepada Aisyah lagi karena Aisyah dianggap selingkuh karena beritanya terlalu luas besar oleh orang-orang munafik itu, difitnah gitu. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, singkatnya sini cara menyelesaikan masalah. Yang pertama ini Nabi bersikap hati-hati dan tegas. Jadi Nabi hati-hati. Nabi berusaha untuk mengumpulkan data-datanya. Mengumpulkan fakta-faktanya. Benar enggak nih yang dituduhkan oleh orang-orang? Aisyah selingkuh. Gitu. Ya. Sehingga Nabi memanggil beberapa orang yang terdekat dari bagian rumah tangganya, memanggil Ali bin Abi Thalib. Kan Ali juga menantunya ya, suami dari Fatimah. Ali memanggil Ali, minta pendapatnya, lalu memanggil Usama, orang yang dekat dengan Nabi juga. Kemudian Nabi juga memanggil istri yang lain, Zainab binti Jahsy. Kira-kira gini, Zainab gimana menurut pendapatmu Aisyah? Kok beritanya begini-begini gitu. Lalu kemudian Nabi juga memanggil pembantunya Aisyah ya, atau asistennya Aisyah yang bernama siapa? Bariroh gitu. Nah, disitulah cara menyelesaikan konflik. Jadi ketika ada isu tentang ini, ya Nabi mencari fakta-faktanya, mencari data-datanya dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya ternyata itu hanya adalah buatan orang-orang munafik saja gitu ya. Dan di sini Nabi tidak memarahi Aisyah, tidak memarahi Aisyah. Jadi ketika ada masalah, suami tidak langsung memarahi istri, tapi konfirmasi dulu. Mungkin kan kita bisa 50-50 ya, apakah yang dikatakan oleh istri itu benar apa bohong? Akan sehingga tadi harus mencari fakta dari luar itu, dari luar istrinya itu. Ya. Tapi sikap yang dilakukan oleh Nabi itu adalah Nabi teliti, memanggil beberapa orang, mencari faktanya. Lalu kemudian di sini juga Nabi ada metode mendiamkan istri. Jadi waktu itu Aisyah didiamkan dulu. Nah ini juga bagian dari metode tadi suami cara menghadapi konflik. Jadi kalau sedang ada hal-hal lain, lebih baik suami diam saja. Ya, diam itu lebih baik daripada berdebat. Nah berdebat malah makin panjang konfliknya gitu. Nah, jadi Nabi memilih diam dulu. Tapi kemudian tadi mengumpulkan faktanya, ternyata memang Aisyah tidak, ya maka itu disampaikan dan tegas-tegasnya tadi setelah terbukti, maka Nabi langsung mengumumkan di atas mimbar bahwa selama ini yang tanda kutip dituduhkan kepada istri saya itu salah dan tidak benar. Aisyah tidak selingkuh ya tanda kutip. Yang terakhir, contoh yang terakhir bahwa ini sebagai kita supaya tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik. Istri itu Pak, ada yang menuntut minta nafkahnya lebih gitu. Wah ini istri menuntut minta nafkahnya lebih. Jadi mungkin ya suami gajinya cuma 2 juta per bulan, tapi istri minta lebih dari 2 juta itu. Itu juga terjadi kepada istri Nabi. Gitu. Jadi mohon maaf ya, tadi kan manusiawi, ada sisi butuh juga Bu ya. Ada butuh ingin ini dan seterusnya. Tapi ketika istrinya menuntut nafkah yang lebih, Nabi cuman diam. Akhirnya Abu Bakar datang, masuk ke rumah. Kan istri Nabi kan Aisyah, Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Lalu bla 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 gitu. Akhirnya kata Abu Bakar, kira-kira ini Nabi ya Rasul, istri saya juga kadang suka menuntut lebih dari itu. Tapi kalau istri saya menuntut itu, saya tusuk ketiaknya gitu.
ketiak istri saya tusuk, maksudnya sambil bercanda gitu, "Kamu ini kok," ditusuk ketiaknya. Akhirnya Nabi pun tertawa, tersenyum. Terus Umar juga datang lagi, yaitu menceritakan yang sama. Akhirnya kata Nabi, "Ya itu juga sama, istri saya juga begitu." Akhirnya Abu Bakar dan Umar kaget, "Loh, kalau begitu anak saya menuntut Rasulullah ini nggak sopan." Akhirnya Aisyah dimarahi oleh Abu Bakar. "Kira-kira kamu ini kok nuntut-nuntut Nabi gitu. Nggak baik lah gitu." Umar juga marahi Hafsah anaknya gitu. Tapi kemudian oleh Nabi didelai, nggak usah begitu. Tapi di akhir kesimpulan begini, cara metode ya untuk menyelesaikan konflik. Pertama begini, ini kan hadisnya panjang ya, tidak saya bacakan semuanya. Jadi caranya begini Bapak Ibu, pertama Nabi diam, ya. Jadi kalau ada istri yang menuntut lebih, Nabi diam. Lalu kemudian Nabi memberikan pilihan. Pilihannya itu di sini dalam hal disebutkan pilihannya kalau engkau ridho berumah tangga dengan saya, ya saya memang kemampuannya seperti ini. Gitu. Kan tidak bisa dipaksakan. Gitu. Jadi kemampuan Nabi dalam hal ekonomi ya begini. Gitu. Kalau engkau menuntut lebih dari itu, pilihan mau lanjut rumah tangga bareng saya atau mau milih lepas rumah tangganya juga boleh. Itu juga bagian dari solusi jika mohon maaf mungkin ada istri yang menuntut lebih dari kemampuannya. Eh, Tentu setelah itu, setelah Nabi suruh memilih untuk silakan kalau mau cerai, tapi Nabi juga mengingatkan, tapi kamu pikir-pikir dulu baik-baik, jangan tergesa-gesa. Nabi tetap mengingat, jangan tergesa-gesa, karena gara-gara pertimbangan ekonomi malah pilihnya cerai. Gitu. Maka yang baik tadi, para istri pun atau wanita, juga jangan menuntut berlebihan di luar kemampuan suaminya. Karena saya yakin pasangan itu kan sudah paham tuh, saling memahami. Suami saya kerjanya apa, gajinya berapa, maka jangan menuntut yang memang suaminya itu memang tidak mampu di luar. Karena kalau tuntutan berlebihan juga, kalau imannya lemah, maka suami akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang haram, mungkin korupsi, mungkin mencuri, mungkin apa, karena akibat tuntutan dari istri yang berlebihan yang di luar kemampuannya. Nah, jadi demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita di pagi ini belajar bagaimana berumah tangga Nabi dengan istrinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.